Oke, untuk ini kita coba efektif dan ketika anuitas. Nah, anuitas juga keluar ya 531, 531, 531. Kemudian kita coba ke efektif atau flat. Nah, flat ya. Flat bunganya angsurannya sama dan sisanya 0. Nah, ini ya. Tuh. Sudah keluar semua. Halo semua, di video kali ini kita akan coba membuat tabel angsuran untuk kredit barang ya. Oke, dari sini kita akan membuatnya berdasarkan tenor atau durasi kreditnya. Oke, tipe kredit yang akan kita gunakan adalah bunga anuitas, kemudian bunga flat ya. Dan yang terakhir bunga efektif. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu bunga fix, tapi sementara karena nanti videonya akan kepanjangan, kita akan membuat 3 tipe kredit ini saja dulu. Oke, di sini kita punya tabel angsuran pokok dan bunga pinjaman, ada harga barangnya, tenornya, kemudian bunga per tahun, DP 20%, tipe kredit dan sisa kreditnya. Nah, di sini kita punya tabel angsurannya, total cicilan dan sisanya ya. Oke, sementara kita akan mengisi untuk harga barangnya dulu. Misalnya untuk ini barangnya misalnya motor ya. Jadi harga barangnya 20 juta. Kemudian tenornya kita isi 3 tahun. Sementara untuk bunga per tahunnya biar gampang kita isi 12%. Oke. Untuk DP-nya karena harus 20%, berarti kita akan membuat rumus sama dengan kemudian ini dan dikali 20%, seperti itu ya. Oke, kalau sudah tinggal enter dan untuk tipe kreditnya nanti kita akan membuatnya menggunakan data validation. Klik data, kemudian data validation, dan untuk law-nya kita gunakan list. Nah, ini yang source-nya karena tadi kita sudah bikin, maka kita tulis di sini langsung saja anuitas semikolon, kemudian flat semikolon dan efektif. Oke, jika sudah tinggal klik OK. Nah, ini ya. Ini sudah jadi untuk tipe kreditnya. Kita coba yang anuitas dulu, dan untuk sisa kreditnya ini dikurangi DP ya. Jadi tinggal 16 juta. Oke. Sampai sini kita akan membuatnya. Sebelum ke tabel, kita akan membuatnya di sini terlebih dahulu biar nanti tinggal kita copy ke sini setelah tiap tipe kreditnya kita isi dengan rumus. Untuk anuitas kita gunakan rumus sama dengan kemudian PMT. Oke. PMT untuk rate-nya, rate ini untuk bunga ya. Jadi kita gunakan yang sel ini. Nah, bunga 20% per tahun. Jadi untuk itu kita harus bagi lagi biar menjadi bulanan. Jadi kita bagi menjadi 12 bulan. Kemudian semikolon, dan untuk NPER-nya, ini kita isi dengan durasi ya atau tenor. Nah, kita ambil yang ini yang 3 tahun, absolutkan dengan menekan F4 1 kali, kemudian kali dengan 12 bulan atau 12 ya. Kita kali dengan angka 12 semikolon, dan untuk BV-nya, nah ini untuk BV kita ambil yang sisa kredit karena yang akan kita gunakan hanya yang sisa kreditnya saja. Nah, tapi biar biar langsung menjadi pengurang, ininya kita minuskan ya. Nah, absolutkan dulu dengan menekan F4 1 kali, kemudian tambahkan simbol minus. Kalau sudah tinggal tutup kurung dan enter. Nah, untuk anuitas berarti dengan sisa kredit 16 juta, angsuran per bulannya adalah 531.400 sekian ya untuk tenor 3 tahun. Oke. Nah, ini dan ini ya. Oke. Nah, sekarang
kita akan membuat untuk tipe kredit atau tipe bunga flat. Nanti kita lihat perbedaannya ya kalau sudah kita masukkan ke tabel. Nah, untuk flat ini karena ini tidak ada yang itu, jadi kita gunakan yang rumus manual ya, kurung buka, kemudian pilih yang untuk sisa kreditnya atau L4, absolutkan dan menekan F4 satu kali, tambah kurung buka dan gunakan L4 kembali. L4 absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian kita kalikan dengan ini ya. Nah, kita kalikan dengan bunganya H3. Nah, H3 juga absolutkan dan menekan F4 satu kali. Kemudian setelah itu kita kalikan kembali dengan durasinya. Nah, ini ya. Kita kalikan dengan durasi atau tenornya di D4, absolutkan dan menekan F4 satu kali. Kemudian tutup kurung 2 kali dan bagi ya, kita bagi dengan kurung buka, kemudian ambil yang tenornya D4, absolutkan dan menekan F4 satu kali 12 bulan. Oke, kali 12, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul juga ini. Nah, ini ya biar lebih gampang dibaca. Untuk bunga flat berarti 16 juta tenor 3 tahun itu adalah 604.444 rupiah. Oke, terakhir kita tinggal membuat untuk bunga efektifnya. Oke, sama dengan kemudian kita gunakan untuk bunga efektif itu karena nanti menurun, jadi kita gunakan L4 atau sisa kreditnya ya. Oke, kemudian bagi dan kurung buka dengan ini ya. Oke, untuk kita bagi dengan tenor, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian kalikan dengan 12 bulan. Oke, kita kalikan dengan 12 bulan, tutup kurung 2 kali, kemudian tambahkan dengan, nah ini yang untuk menghitung ininya ya, bunganya, ISPMT. Nah, ISPMT untuk rate-nya seperti tadi, rate itu untuk bunga berarti kita klik yang sel H3 ini atau sel bunga ya. Oke, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian bagi dengan 12 bulan. Oke, bagi dengan 12 bulan, semikolon. Nah, untuk VAR-nya, kita gunakan atau kita ambil angsurannya ya. Angsuran keberapa? Nah, ini kita ambil berarti di B8. B8 kurangi 1. Kurangi 1 semikolon, kemudian untuk IR-nya kita ambil yang ini. Nah, ya, kita ambil yang tenor atau D4, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kalikan dengan 12. Kalau sudah semikolon, dan untuk BV-nya, nah ini ya sama seperti tadi, BV-nya kita ambil dari sisa kredit, tapi kita minuskan dulu sisa kreditnya. Oke, minus, kemudian L4, absolutkan dan menekan F4 satu kali dan enter. Nah, sudah muncul untuk flat dan efektif dari angsuran pertama sama, tapi nanti kita lihat di angsuran-angsuran berikutnya. Oke, untuk yang ini kita tidak akan menerangkan secara detail struktur rumusnya karena ini akan terlalu panjang, jadi mungkin untuk struktur rumusnya akan saya jelaskan di video-video berikutnya ya. Oke. Sementara kita akan menambahkan yang
tadi kita bikin. Oke. Nah, ini untuk anuitas 531.428,96 rupiah. Nanti kita isi sisanya berapa, kemudian kita kurangi ya. Jadi sampai akhirnya menjadi 0 di tahun ketiga atau di bulan atau angsuran ke-36 seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk anuitas berarti kita tinggal copy yang flat ya, karena ini anuitas sudah kita copy yang flat. Dan nah, ini sebelum PMT kita tambahkan dulu dengan if, karena nanti kita akan membuatnya menjadi if bertingkat ya. Jadi if, nah ini tipe kreditnya jika L3 sama dengan anuitas gitu ya. Jika L3 sama dengan tanda petik anuitas gitu. Oke, anuitas, kemudian nah ini ya, maka gitu, gunakan yang rumus ini gitu ya. Nah, semikolon, nanti kita akan bikin if lagi, jadi dibikin menjadi if bertingkat. Nah, nanti juga tinggal kita copy ke yang tadi sudah kita copy dari sini, dan kita tinggal paste di sini ya. Ini sebentar kita nah, ini kita copy dulu yang untuk bunga flat. Kalau sudah kita copy, maka kembali ke sini. Nah, ini tinggal paste-nya. Ini dibuang dulu dan kita paste-kan di sini untuk flat. Jadi if L3 absolutkan dan menekan F1 kali sama dengan tanda petik flat. Nah, ini ya, tanda petik kembali, kemudian semikolon, baru pastekan atau paste yang sudah kita ini. Nah, ini ya. Nah, kita flat pastekan yang sudah tadi kita copy. Nah, ini rumusnya. Oke. Kita sudah membuat dua rumus untuk anuitas dan flat. Sekarang terakhir tinggal kita copy yang efektifnya. Nah, ini juga sama, kita copy, kemudian kembali ke sini dan kita ketik if kembali ya. Kita ketik if kembali. Oke, kita ketik if kembali di sini. Kemudian sama seperti tadi, untuk logical testnya kita ambil yang sel ini, absolutkan dan menekan F4 satu kali sama dengan, dan ininya tanda petik efektif ya, tanda petik kembali semikolon, dan kita paste yang tadi kita copy dari rumus efektif. Nah, ini ya, kalau udah begini berarti tinggal kita kasih yang value if false-nya, semikolon, tanda petik, tutup kurung 3 kali, karena tadi kita bukanya juga 3 kali, dan enter. Nah, sudah muncul. Kalau sudah begini, kita tinggal copy ke bawah saja. Ini kita copy ke bawah, ini juga kita copy, dan ini juga kita copy. Nah, ini ya, sudah terisi rumus semua di 3 tabelnya atau 3 kolomnya. Kita coba. Nah, ini ya, berubah ya, efektif. Nah, untuk efektif, total angsurannya atau total cicilannya jadi menurun. Sementara untuk anuitas, nah, kita ininya beresin dulu biar tidak ada simbol rupiahnya, biar lebih gampang dibaca. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan mengisi sisa kreditnya sama dengan, kemudian kita gunakan sum if ya. Kita gunakan sum if. Untuk ranknya kita ambil yang rank ini, B7 sampai B19, kemudian semikolon, dan untuk kriterianya berarti
tanda petik, kemudian lebih kecil sama dengan tanda petik kembali. Nah, kemudian kita gunakan simbol dan, kemudian kurung buka dan, nah ini ya kita pakai yang ini tenor. Nah, jadi D4 dikali 12. Nah, ini ya. Jadi ketika D4 kali 12 itu berarti 3 kali 12 36. Artinya ketika lebih kecil dari 36 maka akan dijumlahkan seperti itu. Kita copy, kemudian ini kita kasih simbol tambah dan face lagi di sini. Oke, kita kasih face di sini. Sebentar, ini tidak ada samrengnya ya. Kita kasih samreng dulu, semikolon, kemudian kita kasih samreng dulu. Untuk samrengnya berarti kita ambil yang reng ini ya, C7 sampai C19. Kemudian ini tutup kurung. Nah, gitu ya. Sudah muncul 6.900.000, berarti tinggal kita copy. Kalau sudah begini kita copy, kemudian simbol tambah dan paste lagi. Nah, tinggal kita ganti. Kalau dari sini berarti kita tinggal ganti ke F yang B-nya ya. Nah, ini sebentar. B-nya tinggal ganti dengan F manual saja ya. Oke, ini ganti dengan F. Kemudian ini juga dengan F. Kemudian untuk ke samrengnya dari C kita ganti ke G ya. Kita ganti ke G. Kalau sudah, kasih simbol tambah lagi dan face kembali. Oke, face kembali dan B7 nya kita ganti dengan J7 sampai J19 ya. Ini berarti C nya kita ganti dengan K7 sampai dengan K19. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, sudah muncul 18.960.000. Nah, kalau ini tinggal sama dengan tambah ini dikurangi cicilan. Oke. Nah, sudah muncul, tinggal tarik ke bawah. Kalau sudah begini, berarti ini dikurangi ini ya. Ini dikurangi ini dan enter. Oke, ini juga sama, ini dikurangi yang ini dan enter. Kalau sudah, tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, ini karena ini polanya sama, berarti tinggal blok rengnya, kemudian copy dan paste di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 0 ketika 36 bulan. Ini kita hapus. Oke, untuk ini kita coba efektif dan ketika anuitas. Nah, anuitas juga keluar ya, 531, 531, 531. Kemudian kita coba ke efektif atau flat. Nah, flat ya. Flat bunganya angsurannya sama dan sisanya 0. Nah, ini ya. Tuh. Sudah keluar semua. Nanti untuk strukturnya insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas secara lebih mendetail. Ini untuk total cicilan ini pokoknya berapa, kemudian bunganya berapa, nanti kita buat di lain waktu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.